melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sui Sun sudah dikalahkan oleh Guang Jian, si pedang gila. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Ye Xingyun. Guang Jian merasa pemuda di depannya sangatlah akrab. Entah kenapa, dia merasakan perasaan yang begitu familiar terhadap Ye Xingyun. Ye Xingyun melihat Guang Jian yang sedang terluka, kemudian memberikan pil untuk menyembuhkan lukanya. Setelah membunuh Sui Sun, Ye Xingyun menatap Sang Wan Qianqiu. Berbeda dengan Sang Wan Qianqiu, dia begitu terkejut melihat Sui Sun telah dibunuh oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun menatap orang-orang yang ada di sana, kemudian dia berteriak, mengatakan keluarga Sang Wan telah melakukan semua hal buruk, menganggap kehidupan manusia sebagai sampah, dan juga mencoreng nama baik dari 8 keluarga besar. Ye Xingyun memberitakan semua orang yang ada di sana untuk bergerak membunuh orang-orang dari keluarga Sang Wan. Provokasi yang diberikan oleh Ye Xingyun membuat orang-orang begitu bersemangat untuk membunuh keluarga Sang Wan. Mereka mulai mengeluarkan senjata, menyerang keluarga Sang Wan. Wajah Sang Wan Qianqiu langsung memucat, dikelilingi oleh banyak orang. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya. Tidak hanya itu, tebasan juga dilepaskan oleh orang-orang yang ada di sana, hingga akhirnya dia pun tewas. Anggota keluarga Sang Wan juga diserang secara membabi buta oleh orang-orang. Beberapa saat, pembantaian keluarga Sang Wan telah selesai. Berpindah ke keluarga Gu. Di dalam kediaman, terdapat petinggi keluarga Gu. Salah satu dari mereka adalah Gudan. Dia tidak menyangka Ye Xingyun begitu luar biasa. Dia bisa merombak 8 keluarga besar. Gu Tianhe sependapat. Dia juga berpikir, keluarga Ye pasti akan kembali menjadi 8 keluarga besar. Gu Tianhe akan mengumumkan keluarga Gu dan keluarga Ye adalah sekutu. Dan jika keluarga Ye memiliki masalah, dia bersedia membantu. Ye Xingyun tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Gu Tianhe. Sesaat, Ye Xingyun merasakan aura yang akrab. Dia menoleh ke belakang, kemudian berkata, "Karena kau sudah di sini, keluarlah." Fluktuasi ruang muncul di samping Gu Tianhe. Dari ruang tersebut, terdengar sebuah suara. "Di usia ini, kau bahkan dapat mendeteksi keberadaanku." Gu Tianhe dan Yao Ji menatap ke sumber suara. Perlahan sebuah kaki muncul dari dalam ruang. Itu adalah Guang Jian. Dia mengatakan kalau Ye Xingyun sangatlah kuat. Mendengar perkataan Guang Jian, Ye Xingyun memaksakan senyum. Dalam hati dia berkata, "Nak, kau ketinggalan zaman." Ye Xingyun mengatakan kalau dia sudah tahu tujuan kedatangan Guang Jian. Guang Jian tidak ingin basa-basi lagi. Dia mengajak Ye Xingyun berbicara. Ye Xingyun berkata, "Jika kau ingin membuka formasi pembunuh roh pada jiwa yang jatuh, kau membutuhkan pasir jiwa yang halus." Yao Ji langsung berteriak, terkejut mendengar pasir jiwa. Ye Xingyun menanyakan apakah Yao Ji mengetahui pasir tersebut. Yao Ji mengatakan, benda itu sangatlah langka, bahkan di gurun 8 dewa. Yao Ji pernah melihat pasir halus jiwa di jalan kematian untuk memasuki alam dewa yang lebih rendah. Di sana juga dia diracuni oleh Saumo Crazy Poison. Guang Jian juga berkata, hal tersebut hanyalah dibesar-besarkan. Ada sebuah kota di zona terlarang yang mengarah ke jalan menuju kematian. Tempat tersebut dibuka setiap tahun. Dari sana, seseorang dapat pergi menuju jalan kematian dengan tenang. Dia berbalik kemudian mengatakan, mereka masih memiliki waktu setengah tahun lagi sampai pembukaan berikutnya. Maka dari itu, Ye Xingyun masih bisa bersiap. Guang Jian pergi sambil melambaikan tangan ke semua orang yang ada di sana. Ye Xingyun merenung, memikirkan seseorang yang bernama Serigala 13. Ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dan untuk Luoling, Ye Xingyun akan segera kembali ke alam dewa yang lebih rendah. Tiba-tiba, Gu Dudao bertanya, apa rencana Ye Xingyun selanjutnya? Ye Xingyun mengatakan ingin membuat keluarga Ye menjadi keluarga bangsawan. Seketika, wajah Ye Wuhai langsung berubah. Dia tidak percaya Ye Xingyun begitu peduli dengan keluarga Ye. Dia sangat bahagia. Begitu juga dengan Ye King yang begitu bersemangat sampai-sampai meneteskan air mata ketika Ye Xingyun mengatakan hal tersebut. Berpindah ke 1 bulan berikutnya, anggota dari keluarga Gu merasa hari-hari yang mereka lewati selama setengah bulan telah banyak berubah. Semua itu karena Ye Xingyun. Dan keluarga Ye sekali lagi menjadi 8 keluarga besar. Tiba-tiba, seseorang muncul. Dari tubuhnya, mengeluarkan aura yang dingin. Aura tersebut dirasakan oleh kedua orang yang sebelumnya mengobrol. Orang yang datang adalah seorang pria. Dia berteriak menanyakan di mana Ye Xingyun dan menyuruhnya keluar. Kalau tidak, pria tersebut akan menghancurkan kota. Orang yang sebelumnya mengobrol melirik pria tersebut. Mereka merasa pria yang muncul begitu sombong. Kemudian bertanya,
siapa sebenarnya pria tersebut dan berani-beraninya dia menghina Ye Xingyun. Pria tersebut tertawa, kemudian mengatakan namanya adalah Qian Sun. Dia langsung bergerak menyerang salah satu dari dua orang yang sebelumnya berbicara. Pukulan dari Qian Sun mendarat pada perut orang tersebut dan mengatakan, "Sampah!" Keringat dingin langsung keluar dari wajah teman yang diserang. Dia berlari terbirit-birit pergi menjauh dari Qian Sun. Qian Sun melirik pria yang kabur. Dia merasa Ye Xingyun tidak ada apa-apanya. Orang yang sebelumnya melarikan diri pergi ke kediaman Ye Xingyun. Dia berteriak, dipenuhi dengan wajah ketakutan. Ye Xingyun menatap orang yang datang, menanyakan apa yang membuatnya begitu ketakutan. Orang itu menunjuk, mengatakan ada seseorang yang datang ke kota, mengancam akan membantai seluruh penduduk kota jika Ye Xingyun tidak datang. Orang tersebut sangat kuat. Pria tersebut sangat takut. Pria yang bernama Qian Sun akan membunuh semua orang di sepanjang jalan menuju keluarga Yi. Ye Xingyun merasakan suasana yang buruk. Saat ini, Gu Dudao, Yao Ji, dan Sang Tianma tidak ada di sini. Ye Xingyun tidak banyak berpikir lagi. Dia langsung melesat menuju kota, di mana Qian Sun berada. Qian Sun sudah memasuki sebuah kediaman. Dia merasa penjaga yang baru saja dia lewati begitu banyak omong. Di tanah, para penjaga sudah dibunuh olehnya. Sang Ji keluar. Dia ingin tahu siapa pria yang datang dan menyebabkan masalah. Qian Sun tersenyum melihat Sang Ji, mengatakan Sang Ji memiliki dua pilihan. Yang pertama, dengan patuh dia menyerahkan Ye Xingyun, atau dia mati. Gao Dong yang ada di samping tidak terima. Dia menyerang Qian Sun, sambil mengatakan dia memilih pilihan yang ketiga. Gao Dong menghayunkan palu Hotian, memegangnya kuat-kuat, bersiap memukul kepala Qian Sun. Qian Sun tidak terlalu memperhatikan serangan dari Gao Dong. Dengan satu tangan, palu Hotian ditahan olehnya. Tidak hanya itu, Gao Dong juga dibuat terpental oleh Qian Sun. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua benar-benar jauh berbeda. Melihat temannya terpental, Sang Ji dan Yun Tian bergegas mendekat ke Gao Dong. Qian Sun terdiam sebentar setelah memberikan serangan kepada Gao Dong. Kemudian dia berkata, "Dasar kurcaci lemah." Luka yang diderita Gao Dong cukup parah. Dengan cepat, Yun Tian memberikan pil kepada Gao Dong. Pil tersebut dia dapat dari Ye Xingyun. Qian Sun menatap kediaman. Dia berteriak, meminta Ye Xingyun segera keluar. Yi Wuhai pun keluar mendengar teriakan tersebut. Dia dikelilingi oleh para penjaga, kemudian mengatakan kalau cucunya tidak ada di rumah. Jika pemuda tersebut memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia cukup mengatakan dan tidak perlu membunuh banyak orang. Qian Sun tidak menyangka orang yang berkata adalah kakek dari Ye Xingyun. Dia merasa hal itu cukup beruntung, kemudian berkata, karena Ye Xingyun tidak mau keluar, maka Qian Sun akan membunuh Yi Wuhai terlebih dahulu. Seketika sebuah ledakan muncul dari tempat di mana Yi Wuhai berdiri. Pelindung yang ada di sekitar Yi Wuhai mengalami retakan, kemudian hancur. Pukulan yang diarahkan kepada Yi Wuhai oleh Qian Sun dihalangi oleh Sang Ji. Dia menerima serangan yang dilakukan oleh Qian Sun. Sang Ji berkata, gurunya tidak ada di sini. Jika Qian Sun ingin berbuat buruk kepada gurunya, dia bisa datang kepada Sang Ji. Mendengar ucapan Sang Ji membuat Qian Sun kesal. Kekuatan mulai dikeluarkan, bersiap memberikan serangan kepada Sang Ji. Dia berkata, jika demikian, maka kau harus mati terlebih dahulu. Serangan yang dikeluarkan oleh Qian Sun mengikat jantung di dalam tubuh Sang Ji, yang membuatnya merintih kesakitan. Ye Wuhai langsung mendekat ke Sang Ji. Dia begitu khawatir melihat murid dari cucunya terluka demi melindunginya. Qian Sun yang melihat Sang Ji masih hidup setelah menerima serangan darinya, dia pun menjadi marah. Kemudian melompat, hendak memberikan serangan kepada Sang Ji. Di saat kritis, Ye Xingyun muncul. Dia melesat, menghalangi serangan yang dikeluarkan oleh Qian Sun. Merasakan kedatangan Ye Xingyun, Qian Sun tersenyum. Dia merasa senang. Orang yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya datang. Ye Xingyun mendarat di depan Sang Ji, menghentikan serangan yang dilakukan Qian Sun. Wajahnya begitu suram melihat Sang Ji yang telah terluka. Kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun membuat Qian Sun merasa kagum. Tubuh yang dimiliki oleh Ye Xingyun benar-benar tubuh naga haus darah. Saat ini, Ye Xingyun sudah berubah ke tubuh naga. Dia mengepalkan tangan, bersiap memberikan serangan. Wajah Qian Sun dipukuli oleh Ye Xingyun. Dia tidak mempedulikan siapa orang tersebut. Begitu dia berani menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling Ye Xingyun akan membunuhnya. Qian Sun terpental setelah terkena serangan dari Ye Xingyun.
Qiansun tidak percaya dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xingyun. Tidak berhenti di sana, Ye Xingyun kembali melesat menuju ke arah Qiansun. Dia ingin memberikan serangan kepadanya. Di lain sisi, wajah Qiansun begitu ketakutan melihat Ye Xingyun yang tidak memberikannya kesempatan untuk melawan. Ketika serangan akan dilepaskan oleh Ye Xingyun, tiba-tiba sebuah teriakan menggema. Seseorang berteriak dari kejauhan. Orang tersebut berkata, "Kau berani membunuh murid dari orang tua ini. Kau sudah bosan hidup." Ye Xingyun melirik ke sumber suara. Dia tersenyum. Tiba-tiba, sebuah serangan muncul. Seseorang terkena serangan tersebut. Itu adalah serangan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia tidak mempedulikan peringatan yang dikeluarkan oleh suara sebelumnya. Sesaat, seseorang muncul. Dia bergerak mendekat ke Ye Xingyun sambil mengeluarkan jiwa bela diri ularnya. Dia menatap Ye Xingyun yang telah membunuh muridnya. Tiba-tiba, sebuah serangan muncul, menyerang pria botak yang baru saja muncul. Orang tua botak terkejut dengan kekuatan yang begitu kuat. Serangan yang digunakan adalah teknik Rattlesnake Sword. Itu adalah serangan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Saat ini, Guang Jian, si pedang gila, juga ada di sana. Dia sangat mengenal serangan tersebut dan menyadari siapa sebenarnya Ye Xingyun ini. Guang Jian langsung berlutut di depan Ye Xingyun dan memanggilnya Master. Ye Xingyun menyuruhnya berdiri. Guang Jian meneteskan air mata sambil menatap masternya. Ye Xingyun pun berbalik, menyuruh Guang Jian mengikutinya. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat, kemudian duduk dan mengobrol. Guang Jian menanyakan mengapa masternya menjadi seperti ini. Ye Xingyun menarik napas, kemudian dia menceritakan kejadian yang telah dialami. Ye Xingyun mengingatkan muridnya, dia harus menjaga identitas Ye Xingyun saat ini dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian Ye Xingyun menanyakan, apakah Guang Jian mengetahui informasi terkait organisasi Papilion Mutan. Guang Jian mengatakan, Papilion Mutan adalah kekuatan yang baru saja muncul. Mereka juga tidak akan melepaskan siapapun yang memiliki kekuatan mutan. Mendengar hal itu, Ye Xingyun merasa tidak heran mengapa Papilion Mutan menangkap si Jamul Merah. Ye Xingyun berkata ke Guang Jian, 3 hari dari sekarang, mereka akan berangkat ke Gurun 8 Dewa. Mendengar perkataan masternya, Guang Jian begitu bersemangat. Dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang master.